回大人，贱人，死要见尸！当时在想，怎么，老女人打急眼了？哼，简直欲泣！七杀剑！ Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-503. Bagi yang baru bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 502. Kemarin pertarungan sengit terus berlangsung antara Qin Chen dan juga Tetua Lin Jun. Bahkan pada akhirnya Kulao Dao juga ikut join dalam pertarungan itu supaya bisa segera menghabisi Lin Jun. Sayang sekali semua itu tidaklah mudah. Serang mereka memang berhasil melukai Lin Jun dan tidak membiarkannya pergi dari tempat ini. Hanya saja Lin Jun ternyata memiliki sesuatu yang mengejutkan, yakni kekuatan darah dari sang leluhurnya. Serangan ini pun hampir saja merenggut nyawa Qin Chen. Andai saja Kulao Dao itu tidak melindungi dirinya. Melihat Kulao Dao yang telah menerima serangan fatal, membuat Qin Chen mengamuk dan pada akhirnya dia pun mulai serius dalam menghadapi Lin Jun. Ia yang telah berada di celah ruang dan mudah Qin Chen tarik keluar. Dan dirinya pun memberikan beberapa serangan agar Lin Jun tidak melawan lagi. Ia mencoba untuk membuat kesepakatan kepada Qin Chen. Hanya saja Qin Chen menolak dan meminta Kulao Dao untuk menghabisinya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Di sini Kulao Dao terlihat menjadi begitu senang setelah melakukan penyerapan kepada jiwa dari Lin Jun. Ini cukup wajar karena bagaimanapun Lin Jun berada di ranah Martial Master tingkat tinggi. Jadi kekuatan spiritual yang dia miliki sangatlah melimpah. Tidak heran mengapa Kulao Dao menjadi begitu bergembira mendapatkan semua itu. Ia memberitahu Qin Chen kalau energi yang dihasilkan dari jiwa Lin Jun setidaknya 10 kali lebih kuat daripada Raja Pedang Suang Feng kala itu. Qin Chen tidaklah mempermasalahkan hal tersebut. Ia pun kembali menarik seluruh formasi yang sebelumnya ia pasang. Dan juga membawa masuk Kulao Dao ke dalam tungku penekan iblisnya. Setelah semua itu, Qin Chen pun pergi ke gua yang sebelumnya telah ia bentuk. Qin Chen pun kembali menyerap kekuatan ruang yang ada di sana. Di sisi lain terlihat kalau kelompok ketua situ tengah melakukan pengejaran kepada para penghuni dari pinggiran alam Yukuno. Gerakan para monster ini terbilang cukup cepat dan lincah. Bahkan serangan dari tetua situ tidaklah mampu untuk menangkap mereka. Sadar kalau tetua situ tengah kesulitan, jadi para penjaga pun mulai melakukan pengepungan terhadap para monster itu. Karena dengan gitulah mereka bisa menghentikan pergerakannya secara paksa, menggunakan sebuah formasi. Apa yang dilakukan oleh para penjaga berjalan dengan lancar, karena ketiga monster ini telah masuk ke dalam jebakan mereka, dan kini tidak bisa berbuat apa-apa. Tetua situ berencana untuk melakukan sesuatu, namun ketua penjaga lebih dulu melakukan penyerangan kepada monster beruang. Dan teknik pedang yang ia miliki menghabisi beruang ini tidaklah menjadi masalah. Namun akibat tindakannya telah membuat kedua monster ini mengamuk dan ingin menyerangnya. Untung saja tetua situ bertindak lebih cepat dengan menghentikan pergerakan mereka. Ia pun mengurung kedua monster itu. Formasi tadi pun dihentikan dan tetua situ dengan mudah melenyapkan kedua monster ini dan menjadikan mereka sebagai inti jiwa. Di saat mereka hendak berbicara, salah satu murid pun datang dengan begitu tergesa-gesa. Tujuan murid ini kemari adalah untuk memberitahu
kalau sepertinya tetua Lin Jun dari keluarga Lin telah meninggoy. Kabar ini tentu saja membuat mereka terkejut. Terlebih lagi bagaimana bisa sosok kuat seperti Lin Jun meninggoy di pinggiran alam Yu kuno. Murid ini segera memberitahu Tuan Hui kalau Lin Jun telah masuk ke dalam ngarai inti alam Yu kuno. Entah apa yang terjadi di sana karena sejak tetua Lin Jun masuk, ia tidak bisa mengirimkan kabar apapun kepada mereka. Tuan Hui menjadi begitu marah dan bergegas pergi untuk menemui seseorang agar bisa menyampaikan berita itu. Sedangkan untuk tetua situ sendiri juga ikut pergi menyusul demi bisa mencari tahu alasannya. 回大人，贱人，死要见尸！到底在想？ Sino berpindah lagi kepada Abang Qinchan, yang mana sepertinya dia telah memulihkan diri dan ia tengah melakukan pemeriksaan kepada cincin penyimpanan Lin Jun. Qinchan begitu senang dan apa yang dia dapatkan di dalam cincin itu. Ini sesuai dengan harapannya, karena bagaimanapun Lin Jun berasal dari keluarga bangsawan yang terkenal di Papiliun Pil. Jadi sudah jelas ia memiliki begitu banyak harta. Qinchan pun menyimpan cincin itu ke dalam cincin miliknya, karena jika sampai ketahuan akan menimbulkan masalah besar. Setelah menyelesaikan segala urusannya, Qinchan merasa ini adalah waktu yang tepat bagi dirinya untuk naik ke tingkat Martial Emperor. Dari ingatan masa lalunya, seharusnya di sana ada tempat yang cocok untuk dia berlatih. Sebelum pergi, Qinchan mengenakan topeng terlebih dahulu, karena bisa saja dia bertemu dengan sesuatu yang berbahaya. Perjalanan terus Qinchan lakukan sampai akhirnya ia pun tiba di sebuah tempat, yang mana di depannya ada beberapa wilayah. Akan tetapi Qinchan itu bingung harus pergi kemana, sebab dia itu telah tersesat. Sampai akhirnya ia akan mencoba Xian Kuyani kupu-kupu giok. Dengan harta ini, Qinchan seketika saja masuk ke dalam kesadarannya, dan melihat dengan begitu jelas wilayah asli dari inti alam Yu kuno. Tak melihat ke sana kemari, Qinchan akhirnya menemukan di mana tempat yang dia cari-cari. Akan tetapi belum sempat pergi ke sana, Qinchan telah dikejutkan oleh kedatangan seseorang, yang mana ia adalah seorang wanita. Gadis ini menanyakan kepada Qinchan apakah ia melihat sesuatu di tempat ini, karena sebelumnya ia telah merasakan fluktuasi energi yang begitu spesial. Akan tetapi Qinchan tidaklah tahu apa yang dia katakan. Jadi dirinya pun memilih untuk pamit pergi saja. Namun semua itu tidaklah semudah yang Qinchan kira, karena wanita ini secara tiba-tiba melancarkan serangan kepadanya. Untung saja Qinchan menyadari hal itu dan masihlah mampu untuk menahannya. Sebelum membiarkannya pergi, wanita ini melihat wajah dari Qinchan, karena dan begitulah ia bisa melepaskannya. Selain itu, ia juga meminta Qinchan untuk menyerahkan semua harta yang telah ia dapatkan. Jika ia tidak mau menuruti apa yang dia katakan, maka gadis ini akan bersikap kasar kepadanya. Karena bagaimanapun dia itu berasal dari istana Piao Miao. Mendengar hal itu membuat Qinchan merasa tertarik. Karena jika dia berasal dari istana Piao Miao, seharusnya ia mengenal wanita rendahan bernama Sang Guan Xier. Qinchan memperkenalkan dirinya sebagai Kaisar Xuan Yuan Soyu, yang agung dan juga merupakan kekasih dari sang putri kedua dari istana Piao Miao. Jadi apakah wanita itu berani untuk menghukum dirinya? Apa yang Qinchan katakan tentu tidaklah dipercayai oleh gadis ini, dan langsung saja melancarkan serangan kepadanya karena bagaimanapun Qinchan telah mentertawakan permaisurinya. 上官希儿那贱女人的漂路了。你可曾看见是供上官希儿女帝，乃是前来。竟敢侮辱女帝大人！ Wanita ini begitu kesal karena Qinchan dengan begitu berani menjelekkan nama pemaisurinya. Serangan pun langsung saja gadis ini lancarkan kepada Qinchan. Namun bagi Qinchan, semua itu tidaklah ada apa-apanya. Ia bahkan dengan santuy melepaskan pedangnya untuk bisa menahan serangan gadis itu. Sontak saja ia pun terkejut karena bagaimana bisa sebuah pedang bisa menahan kekuatannya. Tidak mau diremehkan, ia pun mencoba untuk meningkatkan serangannya. Tapi lagi dan lagi, Abang Qinchan dapat menahan serangannya. Melihat mata lawannya berubah membuat gadis ini menjadi panik dan langsung saja membentuk sebuah ruang agar bisa membatasi pergerakan mereka. Tapi Qinchan bergegas menghancurkan hal tersebut.
Ini pun membuat gadis tadi terpental cukup jauh. Qin Chen segera memanfaatkan hal itu untuk menyerang balik dirinya. Tapi berkat pertahanan yang gadis itu bentuk, ia masihlah bisa bertahan. Namun bukan berarti Qin Chen akan menghentikan serangannya. Karena lagi dan lagi ia pun kembali melakukan penyerangan dan melakukan tebasan pedang tepat di arah belakang. Untung saja gadis ini bergerak dengan cepat, jadi masihlah mampu untuk menghindari setiap serangannya. Tidak mau berdiam diri saja, gadis ini pun akan melancarkan serang balik kepada Qin Chen. Sebuah formasi pun dirinya ciptakan, yang tentu ini bukanlah serangan biasa, karena membentuk tangan yang begitu besar dan siap untuk menangkap Qin Chen. Qin Chen akan meladeni serangannya dan mengeluarkan pedang yang begitu besar, dan siap menghancurkan serangan tangannya itu. Apa yang terjadi membuat gadis ini kembali panik, karena bagaimana bisa lawannya memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Bahkan ketika hendak berhadapan dengan pedang besar Qin Chen, gadis ini segera meningkatkan kekuatan dari serangannya. Karena jika tidak, semua itu akan hancur dalam sekejap. Dan benar saja, kekhawatiran wanita ini pun terjadi. Karena serangannya pun telah hancur, dan hanya misalkan dirinya saja yang langsung digeprek oleh pedang besar itu. Getaran pun terjadi akibat serangan yang telah Qin Chen ciptakan. Meskipun telah terkena serangan secara langsung, gadis ini masihlah selamat dan hanya menerima luka dalam saja. Ia langsung saja memakan sebuah pil dan tidak ada niatan untuk melarikan diri dari pertarungan itu. Ketika ia memakan pil ini, seketika saja kekuatannya pun mengalami peningkatan. Entah pil apakah itu, karena selain meningkatkan kekuatan, tubuh gadis ini kembali pulih dan langsung saja melancarkan serang balik kepada Qin Chen. Untung saja tombak ini masihlah bisa ditahan olehnya. Namun serangan gadis ini telah menciptakan ledakan kekuatan yang begitu besar. Pertarungan pun kembali lagi terjadi di antara mereka. Dan lagi menghancurkan formasinya untuk menghentikan semua pertahanan yang ada di hadapannya. Dan gadis ini langsung saja menggunakan formasinya untuk menghentikan semua pergerakan yang ada di depannya. Qin Chen tidak bisa kabur karena formasi itu bergerak dengan cepat. Alhasil pergerakannya pun harus dihentikan. Dia mengenal baik teknik ini, jadi dia akan mencoba untuk melawannya dan teknik pedang yang Qin Chen miliki. Dan begitu susah payah, Qin Chen pun berhasil menggerakkan tubuhnya dan menghancurkan formasi ini dengan teknik pedangnya. Apa yang dia lakukan telah berhasil, bahkan membuat gadis ini terpental dan harus menekan serangan Qin Chen. Ia tidak habis pikir bagaimana bisa seorang martial king tingkat menengah memiliki kekuatan sebesar itu. Qin Chen lagi dan lagi memberikan serangannya, dan ini adalah teratai api yang langsung saja dia lemparkan kepada gadis itu. Menerima serangan sebesar ini tentu tidaklah bisa ia tahan dan membuat gadis itu pun terpental cukup jauh. Ini membuat gadis tersebut menjadi begitu kewalahan, sedangkan Qin Chen baik-baik saja. Bukannya berhenti bertarung, gadis ini justru malah ingin kembali menantang Qin Chen. Ia pun mempersiapkan serangan bernama garis darah bulan biru. Entah teknik apakah itu, sebab bebatuan yang ada di bawah mulai terhisap ke dalam serangan gadis ini, yang seakan-akan itu adalah sebuah lubang hitam yang mampu menyerap segala hal yang ada di depannya. Untuk Qin Chen sendiri tidaklah takut, karena bagaimanapun ini adalah teknik manipulasi ruang yang sebelumnya pernah dia ajarkan kepada Sang Guan Xier. Siapa yang menduga kalau teknik ini justru dilancarkan kepadanya. Qin Chen pun mulai mengeluarkan hartanya, karena semua itu tidak akan bisa diserap oleh gadis itu. Benar saja serangan Qin Chen kembali mementalkannya. Ya, ini sangatlah wajar karena gadis ini telah menggunakan teknik tersebut kepada seseorang yang adalah pembuat teknik itu sendiri. Jadi sudah jelas Qin Chen mengetahui di mana saja titik lemahnya. Qin Chen mulai menyadari kalau gadis ini pasti adalah pemimpin dinasti Yuan. Qin Chen pun menyadari kalau gadis ini pasti memiliki posisi yang tinggi, karena teknik pengendalian kekuatannya sangatlah halus. Untuk sementara waktu, Qin Chen tidaklah boleh berurusan terlalu lama dengan gadis itu.
Jadi dia pun memutuskan untuk pergi melarikan diri dari hadapannya. Hanya saja wanita ini tidak ada niatan untuk membiarkannya lari begitu saja. Pengejaran pun mulai dia lakukan kepada Qin Chen sambil memberikan beberapa serangan agar bisa menumbangkannya. Untuk Qin Chen sendiri tidaklah mau meladeninya dan terus berusaha untuk meningkatkan kecepatannya. Alhasil gadis ini pun cukup kesulitan dalam mengejar Qin Chen. Ia hanya bisa berharap serangannya mampu menumbangkan Qin Chen. Tapi apa daya, Qin Chen dah mudah menghindarinya. Malahan Qin Chen mulai meremehkan wanita itu dan mengatainya sebagai wanita tua. Tentu apa yang Qin Chen katakan membuat gadis ini menjadi begitu marah. Karena bagaimana bisa wanita cantik sepertinya dipanggil sebagai wanita tua. Ia pun berjanji kalau pada hari ini Qin Chen akan mati di tangannya. Karena jika tidak, dia bukanlah seorang manusia. Kejar-kejaran pun kembali terjadi. Namun ada yang berbeda karena kali ini gadis itu mencoba untuk terus meningkatkan serangannya. Sambil mempercepat pergerakannya sampai batas maksimal. Nah, pada akhirnya Qin Chen pun merasakan sesuatu, kalau ini adalah tempat yang ia cari-cari. Dia pun berhenti diikuti juga oleh wanita itu, karena tempat ini memiliki begitu banyak energi yang melimpah. Ia pun tidak akan membiarkan Qin Chen lari lagi. 怎么，老女人打急眼了？ 是空间乱流弹。 Nah, sayang sekali episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Tetua ini sangatlah kesal kepada Lin Yi karena alasan Lin Jun bisa masuk ke dalam ngarai dalam inti alam kuno adalah permintaan dari dirinya. Sedangkan Lin Yi itu tidaklah tahu seberapa berbahayanya tempat tersebut. Alhasil tetua ini yang kesal pun memberikan pukulan manja kepada Lin Yi, yang mana dia itu sama sekali tidak tahu apa yang telah terjadi. Alhasil tetua ini pun memberitahu kalau Lin Jun telah meninggoy. Apa yang dia katakan sontak saja membuat Lin Yi terkejut dan tidak bisa berkata-kata lagi. 是因为你？对啊，怎么了？ Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.